Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam YouTube channelnya Tuhan, yaitu Pasukan Akhir Zaman Agape. Jika saudara sudah subscribe, saya percaya ada arahan tuntunan dan apa yang harus saudara lakukan. Saudara mengerti di dalam roh saudara apa yang harus saudara kerjakan dan lakukan di penghujung akhir zaman ini. Kita jangan berpikir hidup kita lama di bumi ini ya, karena firman Tuhan berkata hidup manusia seperti uap, sebentar terlihat dan kemudian hilang lenyap. Dan juga hidup manusia seperti bunga rumput. Pada waktu terik matahari menyinari rumput itu akan kering dan bunga akan gugur. Demikianlah hidup manusia adalah satu kesia-siaan dan juga tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, di tengah hidup masa depan yang tidak menentu dan arah, marilah kita terus berpegang pada satu pengharapan kita, yaitu surga yang kekal. Saudara, kita hidup di bumi ini hanya sementara dan mengembara, firman Tuhan bilang, seperti membuat kemah, dan suatu hari kemah itu dibongkar dan kita akan masuk dalam kekekalan. Dan kekekalan mana yang saudara pilih? Masuk dalam kerajaan surga atau ke dalam neraka yang menyala-nyala? Itu pilihan saudara. Jika saudara sudah percaya Yesus, mengenal Kristus sebagai juru selamat, itu adalah jalan menuju kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita lebih lagi hidup di dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan menghasilkan buah-buah roh maupun buah-buah pekerjaan tangan kita maupun jiwa-jiwa yang kita boleh saling menguatkan dan kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jika ada yang lemah, kita kuatkan. Jika ada yang tawar hati dan kecewa, kita bisa mendoakan. Dan juga biarlah kita semua on fire with Jesus. Saya percaya kita semua yang menonton YouTube ini adalah saudara yang mau lebih dalam dengan Tuhan dan mau lebih mengalami Tuhan. Saya juga selalu excited dengan Tuhan ya. Ada satu semangat untuk menceritakan perkara-perkara supranaturalnya Tuhan. Saya percaya YouTube channel ini adalah YouTube-nya Tuhan, di mana terus YouTube ini ada arahan tuntunan step by step mengenai akhir zaman. Dan apa yang di depan kita, bulan demi bulan Tuhan akan berikan arahan dan tuntunan. Di samping kita banyak berdoa, karena firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu tetap kuat dan berdiri pada waktu Tuhan datang. Dan juga jangan lupa kita banyak baca firman, renungkan, lakukan, hidupi ya. Dan kita boleh mengalami Tuhan hari demi hari. Dan pada saat ini saya mau menceritakan bagaimana Tuhan itu ajaib, bagaimana Tuhan itu baik ya. Belum lama saya dikirimkan satu video yang sangat memberkati saya, yaitu ada satu orang yang dibawa ke surga ya, saudaraku. Nah, ini satu konfirmasi ya di seluruh dunia ya, karena begitu canggih ya sekarang. Saya share bahkan di belahan dunia lain bisa menonton YouTube saya juga ya. Ada yang dari Kanada, Amerika, ada yang dari Irlandia, bahkan dari Australia ya. Langsung terhubung juga WA Japri ke saya ya. Inilah Tuhan akan membawa kita dalam satu kesatuan roh di seluruh dunia ini, saudara. Dan di belahan dunia yang lain yang mengalami hal supranatural, dan saya boleh melihat dan mendengar YouTube ini, waduh sama ya seperti apa yang kita alami ya. Maupun dari kesaksian-kesaksian teman-teman saya, maupun kesaksian-kesaksian dari para subscriber. Ada yang WA call menceritakan kejadian-kejadian yang ajaib ya, saudaraku. Saya diingatkan pada beberapa waktu lalu ada teman saya yang datang ke toko saya. Dia bilang, "Cimaria, saya mimpi loh, Cimaria punya rumah udah besar, bagus sekali, putih warnanya." Saya bilang, tumben-tumbenan kamu datang menceritakan mimpi kamu ya. Terus dia bilang, "Iya." Saya bilang, "Itu rumah saya di bumi apa di surga?" Saya bilang gitu. "Ci, di surga Ci, bunga-bunganya pun lain Ci," katanya.
Oh, saya bilang benar juga ya, ini nanti akan saya tayangkan YouTube dari, Afrika, kayaknya orang Afrika ya yang dibawa ke sorga. Itu bunga-bunganya hidup Saudara, bisa memuji-muji Tuhan. Dan teman saya yang lihat rumah saya di sorga pun bilang, "Cimaria, ini rumah di sorga beda, bunga-bunganya saya lihat tamannya itu hidup, beda kayak yang di bumi, lain," katanya gitu. Dan akhirnya dia, dilihatkan lagi rumah dia, "Waduh Ci, rumah saya belum dibangun Ci, masih berantakan ya." Mungkin masih baru pasang pondasi ya. Ya, saya bilang berarti kamu harus bekerja, ayo bekerja untuk membangun rumah kita di surga, Saudara. Jadi gimana caranya kita punya rumah di surga? Ada yang tanya saya juga. Ayo kita melayani Tuhan. Ayo kita mengasihi Tuhan ya. Banyak hal, banyak perkara yang harus kita kerjakan di bumi ini ya. Baik di samping kita berdoa, baca firman, dekat Tuhan, ya memuji Tuhan, dan kita juga bekerja dengan tangan kita bisa memberi, membagi bagi orang yang miskin dan kelaparan, itu membangun rumah kita di surga, Saudara. Ada juga firman mengatakan, jika engkau tahu berbuat baik tapi engkau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Ya, itu ada ayat firmannya. Jadi kita harus berbuat baik, melakukan kebaikan, kebaikan, kebajikan. Karena Tuhan kita Allah yang baik. Jadi kita harus mencerminkan Tuhan kita yang baik dengan apa? Ya sama seperti Bapak kita berbuat baik, kita juga berbuat baik. Bapak kita murah hati, kita juga murah hati, ya. Dan kita juga ada penuh dengan kasih, ya, kemurahan, kebaikan, ya, dan juga penguasaan diri, banyak hal yang kita kerjakan ya. Seperti kasih. Kasih itu bagaimana mengaplikasikannya dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin dengan anak kita, menantu kita, suami kita ya, ada kesabaran, terus semuanya akan bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kita. Di samping juga kita harus melayani ya, memberitakan Injil tuh gampang, bersaksi aja atau share-share YouTube ya. Oh, ini cocok nih buat dia. Saya juga sering share, Tuhan dalam nama Yesus, ini YouTube biar yang saya share mendengar dan hatinya kau jamah Tuhan. Karena pertobatan itu bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan adanya dosa dan penghakiman. Ya saudara, kita bekerja selagi kita masih diberi napas di hidup kita, selagi hari masih siang, sebelum kegelapan datang menimpa bumi, mari kita bekerja giat ya. Ladang-ladang sudah menguning, siap dituai. Kita harus jadi penuai-penuai Tuhan yang kuat, saudara. Jangan kita berdiam diri, bermalas-malasan ya, apalagi yang sudah dibaptis Roh Kudus ya. Itu ada karunia-karunia roh yang mengalir ya. Ada karunia kesembuhan, ya datangin orang sakit, saudara. Doakan, saudara. Kita salurkan kuasa Tuhan, urapi dengan minyak urapan, ya. Jadi karunia itu bagaimana Cimaria mengalir? Misalnya kita tahu nih karunia kita menyembuhkan atau karunia kita apa gitu. Ya kamu harus praktek ya. Bagaimana karunia itu mengalir kalau nggak pernah praktek saudaraku ya. Saya bilang ayo praktek ya. Jangan hanya teori, banyak dengar khotbah, banyak baca firman, banyak dengar YouTube khotbah dari segala pendeta. Saudara bisa dengar dari yang luar negeri sampai yang dalam negeri. Tapi saudara nih kepala nih jadi besar saudara ya. Karena apa? Tidak ada menyalurkan. Kita harus salurkan ya kepada jiwa-jiwa yang rohnya belum kuat, ataupun yang masih kosong, ataupun yang belum mengenal Kristus, masih dalam kegelapan. Karena firman Tuhan katakan kita harus membawa terang ya, karena Tuhan Yesus itu terang dunia, dan kita pun Yesus di dalam kita ini membawa terang. Jadi hidup kita boleh menyinari, menerangi pikiran-pikiran mereka yang masih dalam kegelapan. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita ya sebelum kita pulang ke sorga. Ya, pada waktu teman saya bilang, Cimaria, rumah kamu di sorga udah jadi, udah kelar loh gitu ya. Waduh, dan hati saya sebentar lagi apa saya pulang ya, apa saya meninggal ya. Meninggal kan macam cara ya, cara meninggalnya kan. Terus ya saya sih cuman bilang, Tuhan, ada satu kebahagiaan kalau saya pulang, saya rindu banget berjumpa dengan Tuhan face to face ya, muka dengan muka. Saya percaya suatu hari saya akan melihat Tuhan Yesus muka dengan muka ya. Itu kerinduan hati saya yang terdalam. Tapi saya pikir lagi, kalau Tuhan masih memberikan saya napas hidup,
Tuhan masih memberikan saya di bumi ini, berarti saya terus bekerja menghasilkan buah untuk kerajaan Allah, ya. Juga teman saya yang rumahnya dilihat masih pondasi ya, belum terbangun, saya dalam hati saya, ayo, kadang saya ajakin doa ini, ayo ajak mungkin pelayanan, masih ogah-ogahan saudaraku ya. Jadi harus kita bergerak, apalagi udah dikasih tahu lewat mimpi dan penglihatan, itu biasanya pesan-pesan khusus saudara ya. Kalau misalkan firman Tuhan itu yang tertulis saudara, bisa hidup jadi rema ya. Tapi ada lagi yang pesan-pesan khusus lewat mimpi, lewat penglihatan ya, lewat hamba-hamba Tuhan ya. Apapun juga kita harus lakukan, jangan berdiam diri, jangan kita orang Kristen yang statis ya, yang tidak menjadi pelaku firman ya. Jadi jangan hanya mendengar tadi, tapi tidak mau melakukan. Mari kita melakukan ya, menjadi pelaku firman ya saudaraku. Nah, kemudian yang anehnya lagi, setelah seminggu teman saya kasih tahu rumah saya di sorga udah jadi saudaraku ya. Nah, nggak lama, seminggu deh. Nah, ini telepon temen saya yang lama, dia salah satu ketua doa di gereja saya dulu ya. Sekarang kan setiap ada pergantian tahun tuh kan apa, ada beda-beda ya, maksudnya oh ini nanti ketua doa tahun ini, ketua doa tahun ini, orang-orangnya berbeda. Nah, ini waktu saya kenal tuh dia seorang ketua doa di gereja ya. Jadi memang dia mengalir di dalam karunia penglihatan, karunia mimpi ya. Apa yang dia mimpi, apa yang dia ini benar ya, maksudnya akurat lah gitu ya. Nah, dia telepon saya, terus dia bilang, Mar, aku mimpi kamu loh, katanya. Mimpi apa? Saya bilang gitu ya. Terus teman saya Cilora bilang gini, aku mimpi loh kamu punya rumah lagi di bumi. Hah? Saya bilang, saya sampai kaget loh. Saya tuh nggak pernah mimpi atau punya keinginan atau cita-cita tuh untuk punya rumah lagi gitu ya. Aku sudah punya rumah, punya ruko, udahlah cukup gitu ya. Tapi ini teman saya mimpi. Iya Mar, saya bilang, rumah di mana Cilora, rumah di bumi apa di sorga? Saya bilang gitu. Enggak, rumah di bumi katanya. Kok bisa tahu kamu rumah di bumi? Iya, saya lihat ada ipar kamu tuh. Iya nih, ada di rumah itu lagi syukuran, ucapan syukur lah gitu ya untuk rumah itu ya. Terus saya setelah orang teman saya ini nelpon saya sampai berpikir ya, bengong ya. Ih Tuhan, ini yang satu datang ke toko menceritakan mimpi penglihatannya, saya sudah punya rumah di sorga ya. Karena bunga-bunganya lain, hidup ya saudaraku di sorga itu. Dia bilang, bukan, ini di sorga, hidup bunganya beda kayak di bumi ya. Seminggu lagi ini ada yang telepon ke saya, Cimar, aku lihat kamu dikasih rumah lagi di bumi katanya. Hah, saya bilang, iya, ada saudara kamu tuh yang datang, saya lihat lagi syukuran. Terus saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau kasih saya rumah lagi di bumi, saya bilang gitu ya, itu kehendak Tuhan saja yang jadi. Kalau boleh Tuhan, ada kolam renangnya, ada tamannya, supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh dibaptis di rumah saya bilang gitu ya. Saya ngomong sama Tuhan ya. Terus juga ada portal sorga di mana malaikat Tuhan turun naik ke rumah saya ya. Jadi ada, ya udah, suasana surga lah rumah saya nih. Turun naik malaikat-malaikat Tuhan, saudaraku ya. Di mana membawa sukacita, damai sejahtera, full dengan hadirat Tuhan ya. Jadi saya tangkapnya ini aneh juga ya. Yang satu Tuhan kasih pesan sama teman satu, saya sudah punya rumah di sorga. Yang satu datang lagi punya rumah di bumi. Tapi Tuhan kasih saya hikmat gini loh, apa yang dari roh ya, apa yang dari roh dulu terjadi, maka yang jasmani alam nyata terjadi. Nah, ini pun dikasih tahu, kamu sudah punya rumah di sorga ya, dan Tuhan akan berikan kamu rumah lagi di bumi gitu loh. Jadi apa yang terjadi itu di alam roh dulu, baru di alam jasmani saudara ya. Ya saudara, jadi ya udah, tunggu aja lah waktu Tuhan ya, di sisa hidup yang sementara ini.
baiklah kalau Tuhan kasih, saya sangat berterima kasih. Ya, semuanya kembali ke rencana Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik. Tapi ini satu hal yang aneh kalau menurut saya ya. Tuhan itu begitu ajaib, begitu aneh gitu dalam hidup saya ya. Dan juga saya pikir-pikir lagi ya, pada suatu hari ya, saya belum lama ini saya pergi ke ada satu teman punya persekutuan doa ya. Kebetulan hamba Tuhannya itu dari daerah Jawa Tengah ya datang. Ya udah saya datang lah, saya bilang gitu ya. Memang ini hamba Tuhan juga hidupnya bergaul dengan Tuhan ya. Nah, kemudian dalam satu khotbahnya saudara, dia menyatakan begini, saudara, kalau saudara mau menyembah Tuhan, jangan pikiran saudara melayang ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tapi saudara harus fokus menyembah Tuhan. Kalau tidak itu penyembahan itu nyampe plafon ya, kagak nyampe ke sorga, tidak nembus gitu ya. Oh gitu ya, saya belajar juga nih saudara ya. Jadi kita harus pujian penyembahan tuh harus dalam ya, harus sungguh-sungguh. Jangan pikirannya melayang-melayang, mikir ini, mikir ono, mikir ini, mikir ono. Fokus kita pujian penyembahan kepada Tuhan ya, sehingga nembus saudara. Dan dia lihat di alam roh saudara ya, dia punya karunia juga. Itu kalau pujian penyembahan kita dalam, sungguh-sungguh excited dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, itu seperti angin puting beliung saudara, naik ke tahta Allah ya. Itu suara kita, penyembahan kita seperti asap, seperti angin, dia bilang ya. Terus pada waktu itu dia dikasih lihat dalam angin, putaran angin puting beliung itu, pujian penyembahan itu yang menembus ke surga, dia lihat ada barang-barang saudara. Waduh, saya bilang gitu ya, itu katanya untuk kamu mengisi rumah kamu yang di surga. Wow, saya bilang saya mengerti deh Tuhan. Biasanya kalau ada hamba Tuhan bilang sudah bilang rumah di surga sudah jadi, itu biasanya kan nggak lama lagi meninggal gitu ya. Ada kesaksian-kesaksian gitu ya. Berarti saya masih tinggal di bumi ini, saya bekerja ya untuk Tuhan, saya menyembah, memuji Tuhan, itu saya ngirim perabotan-perabotan saya di surga, saudaraku ya. Jadi, nah inilah satu excited kita untuk menyimpan harta kita yang sesungguhnya yang kekal itu di surga. Pastikan setiap saudara mempunyai rumah di surga. Ya, apa gunanya saudara kaya di dunia, ya mempunyai segalanya, ya rumah yang mewah, uang yang banyak, tapi miskin ya, apalagi nggak punya rumah di surga. Ada yang katanya barak-barak ya, kayak apartemen rame-rame gitu ya. Tapi baiklah kita, ayo bekerja selagi hari siang sebelum kegelapan datang. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita bekerja untuk Tuhan. Dan kita juga percaya ya, menerima upah di surga. Nah, saya kan apa-apa kalau misalnya berbuat baik, melayani, mau apa, terus orang yang memuji saya bilang enggak, saya cuman mengumpulkan harta di sorga. Saya selalu bilang mengumpulkan harta di sorga, mengumpulkan harta di sorga. Tapi terakhir ini Tuhan ingatkan saya, kamu harus bilang, aku mengumpulkan harta di sorga dan juga di bumi ya. Jadi apa yang kita tabur, kita akan tuai juga di bumi saudara. Ya, jadi kerajaan Allah dan di bumi ini, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kita juga menuai apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, kebaikan, kemurahan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita menuai juga loh di bumi ini. Dan selama ini saya pikir, saya nabung di bumi, saya menyimpan harta saya di bumi, di surga, saya mengumpulkan harta di surga melayani Tuhan atau apapun juga yang saya kerjakan untuk Tuhan karena saya mencintai Tuhan. Pertama dulu karena saya mencintai Tuhan ya. Kedua, saya mengumpulkan harta saya di surga yang kekal ya. Karena Tuhan bilang banyak kan, aku menyediakan rumah-rumah di surga ya. Dan juga di bumi pun kita akan tuai apa yang kita tabur ya, dengan doa, dengan keuangan kita, tenaga kita, nggak selalu uang saudara, perhatian kita, kasih kita ya, semuanya itu Tuhan perhitungkan, Tuhan catat saudaraku, sehingga kita boleh mempunyai satu
kekuatan ya, sukacita ya, satu semangat untuk mengikut Tuhan hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun ya. Saya percaya, nah saudara tunggu ya kesaksian saya selanjutnya. Apakah benar Tuhan memberikan saya rumah lagi di bumi seperti penglihatan temanku? Nah, nanti ada waktu Tuhan, kairos Tuhan ya. Saya sih percaya aja karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu hal yang mudah untuk memberikan apa yang menjadi kehendak dan rencana Bapa di surga. Ya, puji Tuhan. Saudara, mulai hari ini mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dewasa, bertumbuh dalam iman. Pertama dengan baca firman, kedua banyak berdoa, ketiga dengan pujian penyembahan kita ya. Kita juga keempat boleh melayani jiwa-jiwa ya. Itu yang empat hal yang membuat kita akan terus bertumbuh, rohani kita, iman kita, dan juga pengiringan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, ini ada video yang sangat memberkati saya, pasti juga memberkati saudara. Saudara bisa tonton sampai habis, bisa share ya kepada teman-teman yang lain, dan juga saya percaya YouTube-nya Tuhan ini adalah tentang akhir zaman, tentang penginjilan, dan juga tentang alam supranaturalnya Tuhan. Oke, haleluya. Suddenly, I had some feelings, and for me to look up, I saw two angels. When Daniel saw the two angels, he wanted to let his wife know, but the angel indicated that he should keep silent. Immediately Daniel's power of speech was taken from him. Neka began to cry, fearing that Daniel would die. The angels took Daniel by his shoulders and lifted him out of the ambulance. Suddenly, Daniel found himself in another place with one of the angels. Daniel, I have a lot to show you. As he looked out, Daniel saw a place where a multitude of people gathered, and their appearance was like that of the angels. Their color was pure white, and their bodies seemed to glow with radiance. Because of their similar appearance, Daniel thought he was seeing a gathering of the angels. This is not the gathering of the angels, Daniel. This is the gathering of the saints. The differences between the saints and the angels were subtle. Their color is a pure, brilliant white from their hair down to their feet. But the difference is that the angels have wings, while the saints do not. The saints were worshiping God. They worshiped God with one voice and raised their hands as they were singing. Daniel heard the sound of many instruments, and the sounds were like nothing he had encountered before. He longed to join these people and moved over towards them, but the angels stopped him. Daniel, don't go. I have a lot to show you. Take this file and record everything you see. The multitude that Daniel saw were all looking at a bright light that shone like the sun. It was the source of all the light there. A very thick, heavy
light coming upon them there. Now, they were all looking at that light as if they are seeing something there. But to me, I cannot look at that light. I cannot look at that light because it's so dangerous to my eyes. So I try to dodge to look through, but they were looking through. But to me, I cannot look through. Let's visit the mansions Jesus prepared for his people. Immediately, Daniel was in a new place with radiant mansions as far as the eye could see. It was incomparable to anything he knew on earth. Though the appearance resembled buildings, the structure was unusual, not made of any earthly materials. They seemed to be alive, moving. Daniel, Jesus has finished his work. The mansions are ready, but the saints are not ready. There was a sound of beautiful singing and worship, and it seemed to come from all around. Daniel wondered where the singing was coming from, because he could see no people there. Daniel, the worship song you're hearing is being sung by the flowers. As he looked, Daniel saw the flowers swaying in response to the music. It actually seemed as if they were clapping their hands, shouting and praising God. They are waiting for the saints. Then the angel said to me that he's sending me back to the world to go and warn this generation, because this is going to be the last warning to this generation. Mention that in the Yes. Including you.